Salam Rahayu buat semuanya, terima kasih. Wilaheng, Astuna Masidam sekarang masih dengan Kang Tro. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah nyata saya di saat saya terjadi titik paling rendah dalam hidup saya ataupun titik paling menyakitkan kalau bagi saya. Itu dimana saya sedang keterpurukan finansial ataupun ekonomi, saya terbeban banyak hutang dulu. Itu perjalanan spiritual saya sebelum saya mencapai tahap seperti ini. Dan itu memang saya sampai bahkan orang tua saya sendiri itu mengusir saya. Mertua saya juga mengusir saya dari rumah gara-gara itu di saat saya terbeban hutang kurang lebih hampir 500 juta. Mungkin bagi teman-teman yang ekonominya stabil itu bukanlah sesuatu yang banyak, tapi waktu itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa karena habis kita punya anak, keluarga, dan itu terbeban hutang yang sangat luar biasa di saat kita tidak ada kerja ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini saya mau berbagi pada teman-teman semuanya bagaimana kita bisa keluar dari kondisi yang seperti itu. Itu karena saya berbicara karena saya sudah mengalaminya sendiri dalam kehidupan saya. Nanti semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Dulu saya itu pernah terlilit hutang ya, sekitar kurang lebih 500 juta. Nah, di situ memang kondisi yang sangat menyedihkan bagi saya sendiri dan keluarga saya. Sampai-sampai semua orang menghina karena hutang saya itu, bahkan setiap hari orang tua saya itu didatangi pihak dari bank karena saya juga menjaminkan sertifikat tanah di rumah bapak saya sendiri. Sampai orang tua saya sudah karu-karuan. Dan dari pengalaman itu, ya kita pasti berusaha. Tetapi saya ingin berbagi sesuatu agar kita semua menyadari dan tidak selalu terpuruk dalam keadaan yang sesulit apapun dalam hidup kita. Langkah saya yang pertama, walaupun saya tidak disukai oleh orang tua saya karena hutang saya, di situ saya ngasih tahu ke adik-adik saya bahwa saya pasti mampu untuk keluar dari semua ini. Dan akhirnya jalan pertama yang saya ambil adalah saya sujud di kaki kedua orang tua saya. Walaupun mereka membenci saya beranikan diri. Saya beli bunga setaman kalau orang Jawa. Bunga setaman, saya cuci kakinya keduanya. Di situ saya semampu saya berbicara kepada mereka tentang kesalahan saya, tentang apa yang saya lakukan, tentang musibah yang menimpa saya. Dan saya hanya minta doa kepada mereka. Doakan saya keluar dari masalah ini, dan apapun yang saya kerjakan mendapatkan kelancaran dari berkah panjenengan. Ya mungkin mereka sakit hati, tapi seorang orang tua di saat kita mau
sungkem ataupun bersujud di kakinya, pasti mereka merasa terenyuh dalam hati mereka. Orang anak yang selama saya benci mungkin kan, yaitu satu cara saya untuk semeleh kepada Gusti saya yang wujud, yang saya bingung harus mencari kemana waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk bersujud ke Gusti saya yang nyata, ya, kedua orang tua saya yang melahirkan saya, yang mengawali hidup saya, dan yang melahirkan saya. Nah, di situ orang tua saya ngomong, apapun yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Habis itu saya basuh dua kakinya, saya minum. Jadi air basuhan kaki kedua orang tua saya itu saya minum. Dan setelah itu sisanya saya buat mandi. Jadi kita pakai tempayan, kita kasih bunga buat nyuci kakinya, habis itu kita ambil airnya untuk minum, dan habis itu saya pakai untuk mandi. Nah, setelah itu dari perjalanan ke perjalanan, akhirnya saya merantau, walaupun tidak jauh lah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dengan optimis saya mendapatkan jalan baru di lain daerah. Nah, di situ saya dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya membawa saya sampai ujung wetan, yaitu Alas Purwo. Walaupun saya tidak punya uang waktu itu, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, hidup aja ngontrak, kita makan aja ya seadanya. Sampai sana kita adakan ritual biasa. Saya cuma ingin bertemu dengan diri saya sendiri. Saya ingin berbicara dengan Tuhan saya sendiri. Itu ada ritual-ritual selamatan. Dan akhirnya saya masuk Alas Purwo. Dari restu orang tua, pokoknya dia suruh saya jalani depannya, pokoknya jangan menentang. Akhirnya saya ikuti sampai Alas Purwo. Kakek saya yang sudah meninggal pun mendatangi saya. Kamu harus ke timur untuk mendapatkan pencerahan. Akhirnya jalan. Di sana saya tidak minta kaya, tidak minta apa, tidak minta ini itu. Saya diajari untuk semeleh ataupun semedi ataupun keheningan, suwung. Tapi tidak diajari secara detail. Kamu nanti akan terbuka ini, kamu diam. Nah, dari situ saya masuk Alas Purwo. Saya waktu itu di Gua Mayangkoro. Saya diam saja. Jadi disitulah saya menemukan diri saya sendiri. Di situ saya hanya memohon, saya ingin menjadi manusia yang sebenarnya seperti apa. Walaupun saya sudah manusia, hidup yang sebenarnya itu seperti apa? Apa yang harus saya jalani? Di situ saya merenung dalam meditasi saya. Saya seperti berbicara dengan diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan. Cuma dalam tekad saya, niat saya tanamkan dalam diri saya harus bisa menyelesaikan hutang saya. Dan saya ingin hidup tanpa hutang dan mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Nah, disitulah saya mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, yang ada dalam diri saya. Akhirnya saya pulang dan rutin melakukan meditasi dengan tekad di dalam diri saya. Setiap meditasi saya cuma hanya saya ingin lunas dalam hutang.
Jadi berulang kali saya pokoknya setiap meditasi saya lakukan cuma itu. Saya ingin lunas dalam hutang. Akhirnya rezeki itu seperti terbuka. Saya mendapatkan, saya memang dari dulu senang spiritual. Spiritual saya akhirnya suruh menolong orang, ngobati orang. Dari situ saya dapat rezeki. Dan seperti pertama kali saya waktu mendapatkan rezeki itu ada orang gila. Orang gila itu datang ke rumah saya, kontrakan saya. Di situ dia minta makan. Setiap datang dia saya kasih. Walaupun saya tidak punya nasi, tapi saya kasih uang. Rezeki saya semakin lancar. Dan banyak orang mengenal saya menerapi sampai luar Jawa. Banyak undangan-undangan dari luar Jawa untuk pengobatan saya lakukan terus. Setiap saya memperoleh rezeki, di saat saya ketemu orang gila di jalan, saya pasti mengasihi mereka. Saya kasih mereka, saya kasih makan, walaupun kadang mereka menolak. Kalau dikasih uang, orang gila itu tidak mungkin mau. Kita kasih makan, kita kasih minum, pokoknya mereka kenyang. Dan setiap orang meminta, apapun alasannya, saya akan kasih. Dan dari situlah setiap meditasi juga saya tanamkan, saya harus mendapatkan kebahagiaan dalam hidup saya harus bisa melunasi utang saya. Setiap meditasi itu saya lakukan, karena saya jarang berdoa. Tapi saya setiap meditasi menanamkan sugesti dalam diri saya sendiri seperti itu. Dan utang itu dalam jangka 1 tahun itu sudah lunas. Saya sendiri juga heran. Ya saya bayar, cuma kan cara mendapatkan uangnya itu yang saya merantau ke luar negeri. Saya dulu merantau ke luar negeri, Malaysia itu 10 tahun. Istri saya juga merantau, justru belum lunas. Dan di saat saya di rumah, saya pasrahkan diri saya, udah ini spiritual adalah dunia saya. Dan saya tekuni, dan setiap mendapatkan rezeki saya berbagi kepada orang-orang yang di jalan, yang kesusahan, ataupun pengemis dan orang-orang gila, saya kasih semua. Justru disitulah dari sugesti yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Di saat kita bermeditasi, kita tidak meminta apa-apa, hanya satu permintaan yang harus kita lakukan berulang-ulang kali. Kita mensugesti diri kita berulang-ulang kali. Ternyata memang ada hasil. Dari situ utang saya semua lunas dan saya tidak kekurangan lagi. Dan hidup saya tenang. Walaupun saya harus meninggalkan kampung halaman saya sendiri dan hidup di Karanganyar ini itu sudah saya jalani 5 tahun. Karena waktu keluar dari Alas Purwo pertama itu saya mendapatkan syahadat orang Jawa. Orang Jawa itu mempunyai syahadat. Dan itu pesan kakek saya sebelum meninggal. Carilah syahadat. Tapi dari orang Jawa. Dan akhirnya saya mencari syahadat itu dan ketemu. Setiap melakukan meditasi sebelumnya saya pasti membaca syahadat itu sebagai kunci membuka diri saya sendiri sebagai orang Jawa, sebagai jati diri saya. Nah di situ saya temukan berbagai keajaiban dan akhirnya saya bisa melunasi utang-utang saya dan menjadi spiritual ya, benar-benar punya nama sampai sekarang ini, walaupun ruang lingkupnya hanya sebatas tidak sebegitu besar lah saya. Tapi dari segi pengobatan saya memang dari Kalimantan, dari
luar-luar pulau itu saya memang sering datang ke sana untuk melakukan pengobatan, bahkan sampai pedalaman, sampai di Dayak itu saya sendiri kalau saya sendiri, saya memang senang. Dan di saat saya berjumpa dengan orang-orang yang dalam kesusahan, di situ saya tidak tega untuk meminta sesuatu dari mereka. Terkadang kalau mereka memang tidak punya, saya kasih. Walaupun dia berobat ke saya, kalau dia memang tidak punya, saya kasih. Nah, di situ cara saya adalah mengambil dari orang yang punya. Kalau orang-orang yang punya memang terkadang saya minta, nanti saya kasihkan ke orang-orang yang tidak punya agar bersinergi, agar berputar. Yang tidak memiliki bisa diberi, dan yang memiliki bisa mengeluarkan. Karena apa? Dia mengalami kesembuhan dalam sakitnya. Nah, itu saya ulang-ulang. Makanya di sini saya berbagi untuk teman-teman semuanya. Di saat sampean dalam keterpurukan hidup, jangan sampai mengeluh. Lakukan apa yang sampean bisa lakukan di saat itu juga. Dengan optimis, dengan tekad yang tinggi, dan sering-seringlah melakukan perenungan diri. Ya mungkin cara bisa melalui meditasi, tidak apa-apa. Karena meditasi itu adalah cara terbaik dalam kita merenungi diri. Dan tidak usah ngomong apa-apa, tidak usah mempunyai niat apa-apa, tidak usah membaca apa-apa. Diam, renungi diri saya sendiri. Apa yang sebenarnya harus saya benahi dalam diri saya sendiri. Berbicara kepada Tuhan, kepada kebaikan hati sampan sendiri. Hilangkan ego dalam diri kita sendiri. Dan di samping itu, sering-seringlah berbagi kepada orang lain, khususnya mereka yang di jalan, seperti orang-orang gila. Saat sampan ketemu, berilah mereka semampu sampai. Nanti sampan akan mendapatkan rezeki yang luar biasa, kelancaran yang luar biasa. Dan dari berbagi sampan itulah sampan seperti mendatangkan rezeki pada diri sampan sendiri. Karena di saat kita memberi orang lain, itu tetap akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, di sini saya berbagi penyatuan antara meditasi dan kita berbagi. Jadi kita diam merenungi diri, kita juga berbagi kepada orang lain. Di saat keduanya ini bisa sampai lakukan, sampai akan tahu sendiri keajaiban apa yang akan sampai peroleh dalam hidup sampai. Jangan pernah putus asa. Kita memiliki Tuhan. Kita harus yakin, kita harus percaya kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Kaya. Jangan pernah mengeluh dalam hidup sampean. Selama sampean masih diberi hidup. Selama pikiran sampean masih bisa untuk berpikir. Jangan mudah berharap kepada orang lain. Tunjukkan perjuangan panjenengan semuanya. Di saat sampean yakin dan bersungguh-sungguh, apapun yang sampean impikan itu akan terwujud. Keajaiban itu hanya datang untuk orang-orang yang percaya dengan adanya keajaiban tersebut. Dan untuk membuat keajaiban itu butuh sebuah perjuangan. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Dan selalulah bermeditasi agar sampean bisa merenungi diri sampean sendiri dan bisa kembali ke jati diri sampean sendiri. Dan jangan pernah putus asa dalam perjuangan hidup, karena hidup itu ditakdirkan untuk berjuang. Tetap semangat. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sakum dumadi. Matur sembah nuwun.